Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas laba dan arus kas pada level introduksi. Seperti diketahui, laba merupakan ukuran kinerja, sementara arus kas adalah ukuran kelancaran bisnis. Kedua hal tersebut seringkali dipermasalahkan atau salah dipahami. Oleh karena itu, pada contoh kali ini, kita akan membahas secara rinci berbagai macam peristiwa yang mempengaruhi laba, arus kas, atau yang lainnya. Baik, laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba. Sementara kas itu ada dua macam, arus kas masuk, cash inflow, dan arus kas keluar atau cash outflow. Selisih keduanya merupakan mutasi cash atau cash movement. Sekali lagi, laba adalah ukuran kinerja, sementara kas adalah ukuran kelancaran bisnis. Kita akan melihat berbagai macam peristiwa terkait dengan laba dan arus kas. Baik, di sini ada 6 kejadian terkait penjualan. Kita akan lihat satu persatu. Penjualan tunai dilihat dari arus kas itu menghasilkan kas masuk. Sementara itu juga diakui sebagai pendapatan karena berarti barangnya sudah sampai kepada pembeli. Penjualan kredit, barang sudah sampai ke pembeli walaupun uangnya belum masuk. Nah, perlu dicatat di sini bahwa pendapatan diukurnya adalah pada jumlah barang yang sampai ke pembeli atau jasa yang sudah sampai ke pembeli, bukan pada kas masuknya. Jadi, pada penjualan kredit, itu akan berdampak pada piutang usaha. Maka pada kejadian yang ketiga, waktu tertagihnya piutang, saat itulah terjadi kas masuk. Jadi, penjualan kredit ini, pengakuan pendapatan dan kas masuknya berbeda waktu. Pendapatan diakui dulu, baru kemudian kas masuk. Sementara itu, untuk penjualan di muka, si pembeli menyerahkan sejumlah uang, setelah itu baru nantinya menerima barang. Jadi pada kejadian penyerahan barang, saat itulah terjadi pengakuan pendapatan oleh perusahaan. Jadi perusahaan di sini terima uang dulu, baru mengakui pendapatan. Kemudian yang terakhir, pada waktu piutang macet dihapus, maka secara cash flow tidak ada uang kas keluar, sementara itu akan diakui sebagai biaya. Jadi inilah berbagai macam peristiwa yang mempengaruhi kas masuk dan pendapatan. Jadi pendapatan itu ada 3 macam, penjualan atau pendapatan tunai, penjualan kredit, dan penjualan di muka. Yang membedakan ketiganya adalah saat uang kas masuk dan saat pengakuan pendapatan. Waktu kas masuk dan waktu pengakuan pendapatan dari ketiga hal tersebut berbeda satu sama lain. Kejadian berikut terkait dengan persediaan, dengan berbagai macam variasi transaksi yang terjadi. Kita akan lihat satu persatu. Pembelian persediaan secara tunai itu mengakibatkan kasnya keluar, tetapi belum berdampak kepada biaya. Karena pada waktu persediaan itu sampai ke perusahaan, perusahaan belum menggunakan barang itu ya. Jadi karena belum menggunakan barang, maka belum diakui sebagai biaya. Biaya terjadi saat barangnya itu terpakai atau terjual. Nah, kemudian kejadian yang kedua, pembelian secara kredit. Di sini, baik urusan kas maupun biaya tidak terpengaruh. Jadi belum secara khusus mempengaruhi kas maupun biaya. Sementara pada kejadian yang ketiga, pembayaran utang usaha itu pengaruh dari transaksi yang kedua. Setelah utang usaha terjadi, kemudian di sini perusahaan membayar utang usaha atas transaksi kreditnya. Pada saat itulah terjadi kas keluar. Kemudian nomor 4, sejumlah persediaan terjual. Pada waktu itu persediaan keluar dari gudang dan dikirim ke pembeli. Nah, pada waktu itulah kita mengakui sebagai biaya
karena sudah bukan menjadi milik kita lagi, sudah pindah ke pelanggan. Jadi sudah terpakai atau terjual, keluar dari gudang dan menjadi milik pelanggan. Nomor 5, sebagian persediaan hilang. Sebenarnya termasuk dalam kerugian, tapi secara umum bisa juga dikategorikan sebagai biaya. Intinya adalah terjadi sejumlah persediaan yang berkurang, tapi tidak diikuti dengan kompensasi berupa pendapatan. Kejadian yang berikutnya, ini menyangkut konsinyasi. Pemasok titip sejumlah barang. Pada waktu itulah terjadi kontrak antara pemasok dengan perusahaan. Intinya adalah pemasok bertanggung jawab atas barang yang dititipkan dan perusahaan tidak membeli barang tersebut sampai suatu saat barang itu diambil oleh pembeli yang datang ke tokonya. Jadi statusnya adalah titip dan tanggung jawab tetap ada di perusahaan yang menitipkan. Jadi dalam hal ini dari 4 kejadian terkait kas maupun pendapatan dan biaya belum ada yang mempengaruhinya. Setelah itu persediaan konsinyasi misalnya terjual. Pada waktu itulah perusahaan mengakui sebagai beban pokok penjualan atau beban pokok pendapatan. Pada waktu itu juga perusahaan akan mencatat sejumlah kewajiban kepada si pemasok. Sehingga kejadian yang terakhir, perusahaan membayar pemasok sejumlah uang ya untuk utang barang konsinyasi yang sudah terjual. Kemudian terkait dengan aset tetap. Yang pertama adalah pembelian mobil secara tunai. Karena membeli secara tunai, maka di sini sejumlah uang kas perusahaan berkurang. Ini cukup jelas ya. Tetapi belum mempengaruhi biaya. Ya, asetnya bertambah betul, tapi belum jadi biaya. Karena apa? Belum terpakai oleh perusahaan. Jadi salah satu kunci biaya adalah sudah dipakai atau belum. Nah, pada kejadian yang berikutnya, baru perusahaan membebankan penyusutan. Pada waktu itulah kita mengakui biaya penyusutan yang terjadi atas aset tetap tersebut. Cuma perlu dicatat di sini, penyusutan itu adalah biaya, yaitu sumber daya terpakai, mobilnya terpakai, tetapi tidak ada kas keluar. Kas keluarnya dulu terjadi pada waktu kita membeli mobil, yaitu di kejadian yang pertama. Setelah itu, kemudian perusahaan membeli bahan bakar untuk mobil itu secara tunai, maka kejadian ini membuat kas perusahaan berkurang, sekaligus menjadi biaya, yaitu biaya bahan bakar untuk mobil tersebut. Dua kejadian berikutnya terkait dengan suku cadang. Jadi yang pertama, perusahaan membeli suku cadang A secara tunai. Pada waktu itulah kas perusahaan berkurang. Karena suku cadang itu belum dipakai, masuk gudang, jadi langsung masuk gudang sehingga belum dicatat sebagai biaya. Misalnya seminggu kemudian atau sebulan kemudian persediaan itu dipakai untuk perawatan mobilnya, maka pada waktu itulah dicatat sebagai biaya. Prinsip ini berlaku hampir untuk semua persediaan suku cadang. Kejadian berikutnya adalah membeli suku cadang B secara kredit. Karena secara kredit, maka di sini tidak ada kas keluar, juga tidak ada biaya karena belum terpakai. Sekali lagi, belum ada yang terpakai. Baru kemudian, karena membeli secara kredit, perusahaan akan membayar sejumlah utang suku cadang itu pada kejadian berikutnya. Jadi kas keluar saja. Saat kejadian yang terakhir adalah saat suku cadang B terpakai, pada waktu itulah kita mengakui sejumlah biaya. Kejadian berikut terkait dengan beberapa jenis biaya, yaitu iklan, sewa, dan gaji. Jadi yang pertama adalah perusahaan memasang iklan. Pada waktu itu kita belum tahu biayanya berapa dan belum juga ada kas yang keluar, sehingga
tidak mempengaruhi laba rugi maupun arus kas. Setelah itu, iklan terpasang, kita menerima tagihan dari agen yang memasang tersebut. Pada waktu itulah kita tahu sejumlah biaya, sehingga kita mencatat biaya iklan. Ya, jadi sudah ada buktinya terpasang dan sudah ada rupiahnya, jadi jelas biaya iklannya berapa. Setelah itu, di nomor 3, perusahaan membayar biaya iklan yang terutang pada agen. Sehingga pada waktu itulah kas perusahaan keluar. Jadi kasnya saja yang keluar. Karena pengakuan biayanya sudah terjadi pada tahap sebelumnya. 2 kejadian berikutnya terkait dengan sewa. Jadi yang pertama adalah perusahaan membayar sewa kantor di muka untuk 3 bulan. Jadi pemilik propertinya minta dibayar 3 bulan. Oleh karena itu perusahaan membayar, jadi terdapat sejumlah kas yang keluar. Kas keluar saja, tapi belum diakui sebagai biaya. Setelah itu kemudian sebulan dipakai, maka dari kontrak yang 3 bulan itu 1 bulan atau sepertiganya sudah terpakai. Saat itulah kita mengakui sebagai biaya, yaitu sejumlah resource yang terpakai. Jadi yang terpakai yang sudah efektif itu saja yang kita hitung sebagai biaya. 3 transaksi berikutnya terkait dengan gaji. Membayar gaji karyawan bulan ini. Kejadian itu adalah kejadian yang membuat kas keluar sekaligus terjadinya biaya. Jadi kejadiannya bareng antara kas keluar dan biaya. Nah, terkait dengan gaji ini, ada sejumlah karyawan kontrak yang sudah kerja, misalnya 2 minggu, tapi belum dibayar karena kontraknya bulanan. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah karena karyawan kontrak itu sudah bekerja, berarti sudah terjadi penggunaan resource. Resource use adalah biaya. Jadi perusahaan mengakui sejumlah biaya atas karyawan kontrak yang bekerja tersebut. Setelah itu baru kemudian perusahaan membayar utang gaji kepada karyawan kontrak tersebut, bisa jadi di bulan berikutnya. Kejadian berikut adalah terkait dengan pendanaan. Yang pertama, pemilik store sejumlah modal secara tunai. Berarti ada sejumlah uang masuk ke dalam perusahaan. Uang masuk ini adalah setoran modal, jadi tidak terkait dengan pendapatan. Yang kedua, misalnya setelah sekian bulan beroperasi, perusahaan memperoleh laba sehingga membayarkan dividen. Pada waktu itulah terjadi kas keluar dari perusahaan masuk ke kantong pemilik. Kemudian, kejadian berikutnya adalah pemilik store modal tapi dalam bentuk tanah. Hal itu membuat modalnya bertambah, tapi bukan dalam bentuk kas, jadi kasnya tidak berubah. Modal bertambah, tapi dalam bentuk tanah. Nah, kembali ke kejadian nomor 2, dividen itu jangan diartikan sebagai biaya. Dividen adalah laba yang dibagi. Kemudian terkait dengan bank. Perusahaan menerima pinjaman, maka pada waktu itu terjadi kas masuk. Itu bukan pendapatan. Pendapatan itu berhubungan dengan pelanggan, bukan dengan bank. Jadi, hanya kas masuk saja. Setelah sekian bulan, kemudian perusahaan bayar cicilan pokoknya. Cicilan pokok itu mengurangi jumlah utangnya. Dan kasnya keluar. Kas keluar untuk membayar cicilan pokok. Ini mohon dibedakan dengan cicilan untuk bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu adalah biaya sekaligus kas keluar. Jadi, kasnya keluar untuk biaya bunga. Tapi kalau kas keluar untuk pokok, bukan biaya. Kemudian yang lain-lain. Karyawan terima pinjaman dari kantor, itulah kas keluar, bukan biaya, karena suatu saat akan dikembalikan. Ketika karyawan membayar cicilan pokok itu, kas masuk, jadi terbalik. Waktu
karyawan terima pinjaman, kas keluar buat perusahaan. Waktu karyawan membayar cicilan pokok, itulah kas masuk buat perusahaan. Kejadian terakhir, sejumlah kas dibelikan saham X, maka pada waktu itulah terjadi kas keluar saja, tidak mempengaruhi biaya atau pendapatan. Setelah sekian bulan, misalkan investasinya dijual, pada waktu itulah terjadi kas masuk. Bukan pendapatan, bukan biaya. Jadi hanya kas masuk saja. Demikian berbagai macam transaksi yang mempengaruhi kas masuk, kas keluar, pendapatan dan biaya atau laba. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.